Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka. Dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Kedengarannya sangat tegas, bukan? Ya, dan coba pikirkan, ada berapa banyak pekabaran dalam dunia Kristen, yang disertai pernyataan tegas ini? Memang mereka membahasnya, dan masing-masingnya memiliki pendapat tentang tanda binatang. Dan semua orang sudah melupakan siapa dulunya binatang itu, atau yang sekarang. Atau yang sekarang. Jadi mereka tidak tahu apa tanda binatang itu. Lalu malaikat lainnya, malaikat yang ketiga mengikuti dan berseru dengan suara nyaring, barang siapa menyembah binatang dan patungnya. Poin nomor 1, ini adalah masalah penyembahan. Bagaimana cara Anda menyembah? Dan yang menerima tandanya di dahinya. Tetapi jika ada di dalam dahi Anda, apa artinya itu? Kognitif. Anda memikirkannya, benar, jadi ini berdampak kepada cara berpikir Anda. Jadi, ini mesti berkaitan dengan cara berpikir, dengan penyembahan, atau di tangan Anda, bagaimana tangan Anda bekerja. Jadi, tanda binatang mesti dikaitkan dengan penyembahan, mesti dikaitkan dengan cara berpikir. Mesti dikaitkan dengan kegiatan Anda, sebagai dampak dari cara berpikir Anda. Jadi, pengambilan keputusan Anda, berdampak kepada cara penyembahan Anda. Benar. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Nah, anggur itu adalah doktrin. Dan jika Anda menerima doktrin palsu, maka ada akibatnya. Dan akibatnya adalah murka Allah. Nah, murka Allah bukanlah Allah pendendam yang mencurahkan murkanya. Melainkan akibat dari pilihan yang Anda buat, yang membuat Anda tidak memenuhi syarat masuk sorga. Nah, mengapa Anda tidak memenuhi syarat masuk sorga? Apakah Allah itu tirani? Bukan. Melainkan Anda membawa hal yang tidak selaras masuk ke sorga. Dan Anda tidak senang berada di sorga, karena peraturan yang Anda tidak sukai di bumi, juga Anda tidak sukai di sorga, karena peraturan yang sama di dalam Alkitab. Benar. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Nah, api dan belerang yang dikatakan Allah, sudah ada contohnya, seperti Sodom dan Gomora yang dimusnahkan hingga menjadi abu. Maka hal yang sama berlaku, dan mereka tidak akan bangun lagi. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, ini penyelesaian. Ya, konsekuensinya. Ya, ini bukannya asap yang membumbung selama-lamanya, melainkan akibat dari pembakaran dan asap itu akan berlaku selamanya. Seperti yang tadi Anda katakan, Sodom dan Gomora tidaklah terbakar sampai sekarang ini, melainkan konsekuensinya yang bersifat selama-lamanya. Ya, dan Alkitab sangat jelas, mereka akan seperti tidak pernah ada. Dan menjadi abu di bawah kakimu. Tidak akan ada kebangkitan dari pemusnahan ini. Lalu adanya bagian yang menarik, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu yang menyembah binatang dan patungnya. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, kita mesti mengetahui siapa itu binatang. Apa itu tanda binatang, dan apa kaitan namanya? Namanya selalu menunjukkan tabiatnya. Dan karena ia juga Babel, itu juga berarti pemberontakan melawan firman Allah. Jadi ini terkait dengan penyembahan, terkait dengan kognitif pemahaman Anda. Pemikiran Anda mengenai keselamatan, dan yang terkait dengan tindakan Anda. Jika Anda tidak menerima cara Allah, maka Anda menjadi tidak memenuhi syarat dan akan ada pemusnahan.
Dan Anda tidak akan memasuki masa peristirahatan. Binatang itu tidak memiliki istirahat. Demikian juga patung binatang itu. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan sesuatu yang dikaitkan dengan beristirahat. Ya, sehingga kita harus mencari tahu. Hal apa yang telah hilang yang dikaitkan dengan istirahat, dan Anda mesti beristirahat dari apa? Ini pertanyaan penting. Mari kita mendalami, dan mencoba mengungkap semua hal ini. Nah, pekabaran malaikat ketiga, seperti yang ada dalam buku Kemenangan Akhir, merupakan ancaman paling menakutkan yang pernah ditujukan kepada umat manusia. Dan ini dimuat di dalam pekabaran malaikat ketiga. Ancaman paling menakutkan, yang pernah ditujukan kepada umat manusia. Itu pastilah menjadi dosa mengerikan, yang mendatangkan murka Allah tanpa belas kasihan. Manusia tidak akan dibiarkan ada dalam kegelapan mengetahui hal penting ini. Peringatan akan dosa ini, akan diberitakan kepada dunia, sebelum diturunkannya penghakiman Allah. Agar semua orang mengetahui, mengapa mereka akan dihukum, dan memiliki kesempatan untuk lolos dari penghukuman. Nubuatan menyatakan, pekabaran malaikat pertama akan diberitakan kepada semua bangsa, suku bangsa, bahasa dan kaum. Peringatan dari malaikat ketiga, yang merupakan bagian dari pekabaran rangkap 3, akan juga sama luasnya. Jadi ini merupakan pekabaran universal. Ini dilambangkan dalam nubuatan, sebagai hal yang diberitakan, memakai seruan nyaring, oleh malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Dan ini akan menarik perhatian dunia. Jadi ini adalah topik yang sangat serius. Sekali lagi, Anda tidak bisa memberitakan pekabaran pincang, hanya dengan pemberitaan 2 pekabaran. Ya, Anda harus juga memberitakan pekabaran malaikat ketiga. Nah, kita mengetahui dari kitab suci, binatang kedua dari Wahyu pasal 13, yang akan memaksakan tanda binatang. Nah, binatang kedua merupakan patung binatang pertama. Dengan kata lain, ini mirip dalam tabiat, dan bertindak sama seperti yang pertama. Jadi, kita mesti mengetahui siapa itu binatang yang pertama. Kita telah menerangkannya berkali-kali, tetapi kita akan kembali menaruhnya ke dalam slide, guna melengkapi. Tapi mari kita membaca apa yang dilakukan oleh binatang kedua, suatu kekuasaan politik keagamaan yang kedua. Ini pastilah bersifat keagamaan sekuler, karena binatang yang pertama, paham Katolik, adalah sebagai suatu sistem, dan bukannya orang-orang yang ada di dalamnya. Binatang yang pertama adalah suatu sistem politik keagamaan. Dan patungnya akan bertindak sama seperti yang pertama. Dengan kata lain, akan mengikuti doktrinnya. Benar, dan akan memakai agama Kristen. Dan ini berkaitan dengan penyembahan. Wahyu 13 ayat 16, dan binatang kedua ini. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Di sini ada gambar Vatikan dan gedung Kapitol Amerika. Dan secara arsitektur, kita bisa melihat adanya kesamaan satu sama lain. Jadi, yang satu sama dengan yang lainnya dalam sistem. Hal menarik, 2 tempat itu menjadi kuil, karena adanya mezbah di dalamnya. Jadi, binatang kedua yang adalah paham Protestan, karena kita telah melihat paham Protestan telah menjadi bagian dari Babel, dan telah jatuh dalam pekabaran malaikat kedua. Ini adalah negara yang akan mengeluarkan perundang-undangan, yang akan menghormati binatang pertama. Jadi, mari kita meneliti binatang pertama, dalam sejarahnya, dan membacanya. Ini dari catatan penjelasan John Wesley, di mana dia menjelaskan Wahyu 13. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Seperti yang pernah kita katakan, ini adalah binatang gabungan dari semua binatang yang ada dalam kitab Daniel pasal 7. Seekor binatang liar muncul
dia muncul dua kali. Yang pertama dari dalam laut, yang kedua dari jurang yang sangat dalam. Yang datang dari dalam laut, sebelum pencurahan 7 malapetaka. Pelacur besar, muncul sesudahnya. Oh, para pembaca, ini adalah topik yang sangat menjadi perhatian kita. Dan mesti ditanggapi, bukan sekedar memuaskan rasa ingin tahu, melainkan sebagai suatu peringatan hikmat dari Allah. Nah, ketika Wesley membicarakan pelacur besar yang muncul, dia merujuk kepada Wahyu pasal 17. Karena pelacur besar itu menunggangi binatang dan di atas dahinya tertulis misteri. Babel, ibu dari semua pelacur. Bahaya sudah dekat. Bersiaplah melawan kekuatan dan muslihat. Dengan memakai senjata lengkap Allah. Keluar dari dalam laut, itu adalah Eropa, dengan kata lain bangsa-bangsa Eropa. Binatang ini adalah kepausan Roma. Ketika muncul selama 600 tahun, dan sekarang akan menjadi lebih lama. Hanya kepada kekuatan ini, dan bukannya kepada kekuatan lain di bumi, semua teks setuju dari setiap bagiannya. Dan kita bisa melihat dari bukti-bukti nyata dari penjabaran berikut ini. Kemudian dia memberikan penjelasan Alkitab. Dan pada dasarnya, merupakan suatu studi yang menunjukkan tidak ada kekuasaan lainnya, yang cocok dengan kriteria. Jadi ini adalah hal yang dipercayai para reformer. Binatang pertama adalah paham Katolik. Dan tanda binatang ini, yang akan dipaksakan oleh paham Protestan di bawah arahan gabungan keagamaan, gereja dan negara, dari Protestan Amerika. Mari kita melihat apakah ada kemungkinan hal ini bisa terwujud. Dan selanjutnya, beberapa anggota Partai Demokrat telah memberi sinyal bahwa pengaruh agama yang ada pada politik Johnson bermasalah. Perwakilan Jamie Raskin mengatakan dalam sebuah postingan X dan bahwa jabatan Johnson adalah hal yang bisa kita rasakan mengenai teokrasi. Jadi, ini sangat menarik, karena sekarang teokrasi memiliki hukum. Benar. Yesus berkata, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jangan mencampurkan dua hal itu. Dan Yesus tidak pernah mencampurkan. Bukankah kita mesti memiliki iman Yesus? Tidak ada penyatuan gereja dan negara. Johnson telah menunjukkan bahwa dia tidak meyakini pemisahan gereja dan negara. Yang dinyatakan dalam klausa pembentukan amandemen pertama. Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan suatu agama ataupun melarang peribadatannya yang secara bebas. Nah, kita sudah secara konsisten mengatakan, hal itu akan dibatalkan, atau akan ditempatkan dalam pengertian lain. Ya, itu tidak akan dihilangkan, melainkan akan didefinisi ulang. Benar Martin. Baiklah, mari kita lanjut, dan melihat bagaimana cara dia menangani topik ini. Jelas, adanya pergerakan yang memisahkan agama dari politik, dan yang secara kaku memaksakan hal yang disebut pemisahan gereja dan negara. Para pendiri negara ini, akan pastinya mendukung upaya kita yang ada sekarang ini. Memang salah pengertian umum mengenai konsep pemisahan adalah hal yang penting, adalah berguna untuk dibahas. Dan saya pikir sekarang kita baik melakukannya. Kenyataannya, ini merupakan salah satu topik kesenangan saya. Ini merupakan topik yang telah saya perdebatkan dan tulisan dalam perkuliahan universitas selama 25 tahun. Dalam 2 dekade itu saya ada dalam pengadilan, yang membela kasus kebebasan keagamaan. Dan saya belajar selama masa itu, ini merupakan topik yang paling disalahpahami dalam keseluruhan budaya kita. Kebanyakan orang-orang sekarang ini, yang berpendapat mengenai pemisahan kaku antara gereja dan negara, tidak menyadari bahwa frase itu bukanlah berasal dari konstitusi itu sendiri, melainkan dari surat pribadi, yang ditulis oleh Thomas Jefferson kepada Yayasan Baptis Danbury di tahun 1802. Tetapi kunci dan landasan mendasar dari suatu sistem pemerintahan seperti milik kita, mesti menjadi suatu komitmen umum di antara para warga negara, terhadap prinsip agama dan moralitas. Tanpa nilai-nilai baik ini, yang didukung kuat oleh agama dan moralitas, setiap negara pasti akan gagal. Ini adalah waktu baik menjalankan iman kita. Kita mesti tidak boleh mundur. Jadi Martin, dia mengatakan, ini hal penting. Jika Anda menginginkan suatu masyarakat yang bermoral, maka gereja dan negara harus bersatu dalam topik itu.
Apakah kemudian mungkin untuk menerapkan undang-undang yang nampaknya kelihatan alkitabiah? Tetapi yang dalam kenyataan sebenarnya, menentang nilai-nilai alkitabiah? Tentu, bisa saja. Ambil contoh, ketika Nebukadnezar menyadari bahwa Allah Daniel adalah Allah sejati, kemudian dia menerapkan hukum, yang kelihatannya benar. Tetapi itu tidak benar, karena gereja dan negara tidak boleh mengeluarkan undang-undang. Benar. Di sini ada pernyataan lainnya. Letters and Manuscripts volume 7, apa yang disebut sebagai dunia Kristen, akan menjadi panggung dari tindakan besar dan yang menentukan. Orang-orang yang berkuasa, akan menerapkan undang-undang yang mengendalikan hati nurani, mengikuti contoh kepausan. Babel akan membuat semua bangsa minum anggur murka percabulannya. Setiap negara akan terlibat. Ini adalah masalah moral. Apakah adanya konflik agama, sekarang ini? Ya. Sedang merajalela, bukan, apakah adanya konflik tentang topik moral? Atau yang berkaitan dengan topik moral, yang berkecamuk dalam kekristenan? Ya. Apakah orang-orang menjadi muak dengan keadaan yang ada? Ya. Khususnya di sisi konservatif, mereka sudah tidak tahan. Baiklah, jika Bandul mengayun ke arah itu, dan mereka memutuskan untuk menerapkan perundang-undangan moral. Yang beberapa di antaranya mungkin sangat baik. Apakah mungkin, di dalam pencampurannya, akan ada hal yang dimasukkan yang menyangkali rencana keselamatan dari Allah? Ya. Baiklah, Yeremia 18 ayat 15 mengatakan, tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-sian, mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala. Dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Martin, ini adalah topik serius. Orang-orang telah melupakan. Jika Anda telah melupakan, berarti sebelumnya Anda mengetahui. Pernah tahu, dan Anda mesti mengingat. Jadi, mereka telah melupakan dahulu kala, dan mereka berjalan di jalan buatan mereka. Paham Protestan, apakah mereka ditunjukkan jalannya? Ya. Apakah mereka jelas mengetahui topik yang ada? Dan apakah mungkin, paham Protestan, demi persaudaraan, membuang semua jalan-jalan dahulu kala itu? Tentu saja, ini juga ditunjukkan dalam pernyataan, sudah rubuh Babel.